Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, asam lambung gertaji happy psikosomatis disorder dimanapun kalian berada. Tetap semangat dan semoga cepat diberi kesembuhan. Semoga senantiasa dilindungi oleh Allah dan diberi pulih atau diberi kesemangatan seperti sedia kala dan diberi kesenangan seperti sedia kala. Kembali lagi di channel Ngopi Sobat. Tentunya dengan adanya konten ini, video ini, saya berharap kepada teman-teman semua, semoga kalian diberi kesembuhan, semoga diberi kesehatan seperti sedia kala dan bahagia, senang, tenang seperti dulu. Sebelum saya melanjutkan, alangkah baiknya dan saya berharap kepada kalian semua, teman-teman penderita asam lambung gertaji psikosomatis disorder, kalian support channel ini, channel Ngopi Sobat, dengan cara subscribe, like, dan komen. Kalau bisa di-share ke teman-teman kalian yang sedang mengalami asam lambung gertaji psikosomatis disorder. Teman-teman, bahwa tanpa dukungan kalian semua teman-teman, channel ini tidak mungkin dan tidak akan berkembang. Maka sebelum saya meneruskan, saya mohon dan diharap subscribe channel ini. Tinggal klik saja tanpa biaya dan itu gratis teman-teman. Oke teman-teman, asam lambung gertaji psikosomatis disorder dimanapun kalian berada, saya mau membagikan pengalaman saya selama mengalami gangguan anxiety psikosomatis disorder. Saya alhamdulillah dengan waktu yang sangat singkat ini sudah membaik teman-teman, sudah diberi perubahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, bagi teman-teman yang masih belum terbebas dari asam lambung anxiety psikosomatis disorder, saya harap tonton video ini sampai selesai dan jangan di-skip-skip. Saya akan membagikan pengalaman saya dengan waktu yang sangat cepat, hanya 2,5 bulan itu sudah membaik teman-teman. Kenapa demikian? Karena saya selalu menerapkan P3, juga selalu melakukan metode-metode, baik jalan-jalan pagi ataupun jalan-jalan sore. Ya juga bagi penderita asam lambung gertaji psikosomatis disorder, diharap jangan begadang teman-teman. Nggak bisa seperti dulu lagi, memang itu masih tahap proses ya, proses penyembuhan. Karena yang kita alami teman-teman itu tidak hanya sekedar di asam lambung saja, tapi kita juga ada gangguan mental teman-teman. Nah, bagaimana cara kita tidak terbawa atau terpuruk atau menjadi gundah gulana, itu kita harus melatih diri kita selalu bodoh amat atau cuekin, bisa mengalihkan ketika sensasi itu datang, juga bisa bodoh amat ketika sensasi itu datang. Nah, bagaimana cara bisa mengalihkan itu? Ya maka harus makan yang makanan itu banyak nutrisinya, karena banyakkan orang yang mengalami gangguan asam lambung, berat badannya itu turun teman-teman. Ada yang turunnya sampai 2 kilo, sampai bahkan sampai 5 kilo teman-teman. Itu dikarenakan apa? Karena energinya terkuras oleh pikiran, yang mana pikiran itu ke cemas, ke takut, ke khawatir, ke was-was, dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu, bagi penderita asam lambung anxiety itu harus menjaga pola makan
dan makan makanan yang banyak nutrisinya untuk menjaga energi dan menjaga berat badan kita. Kenapa Mas? Kok bisa bagi penderita asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis disorder itu gampang atau mudah sekali berat badannya turun? Ya, karena bagi penderita asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis disorder itu pencernaannya itu tidak normal, teman-teman. Maka banyak dari teman-teman kita yang bahkan 1 minggu itu baru BAB. Ada yang 2 minggu baru BAB, teman-teman. Nah itu. Nah, maka ketika BAB-nya jarang, berarti kan pencernaannya tidak normal. Ketika tidak normal, maka untuk mengambil nutrisi dari makanan tersebut itu lambat. Nah, maka dari situ kalian jangan sampai makannya itu telat, harus diisi. Sekalipun itu sedikit tapi sering, teman-teman. Lalu apalagi? Kebiasaan bagi penderita asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis disorder itu yaitu dihantui oleh rasa takut. Maka kalian bagi penderita asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis disorder harus memaksakan diri keluar dari lingkaran setan, lingkaran iblis itu. Harus kuat, harus berusaha keluar dari lingkaran setan itu. Memang bagi penderita anxiety, ketika sensasi apapun itu sensasi, pikiran itu kemana-mana, pikiran itu ngacau, atau bahasa Jawanya itu mambrah-mambrah. Ya, karena apa? Karena itu gangguan anxiety. Apa saja yang ditakuti bagi penderita anxiety? Tentu banyak, teman-teman. Satu, kalau orang yang terganggu asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis disorder, itu biasanya takut dengar ambulan, takut mau pergi, takut dengar burung, pikirannya jangan-jangan, terus takut ke WC, takut keluar rumah, takut di keramaian, dan banyak sekali. Lah, maka dari situ kita harus berusaha melawan yang kita takuti, teman-teman. Harus dicatat apa saja yang ditakuti. Apalagi bagi laki-laki, ketika hari Jumat pastinya melaksanakan atau melakukan sholat Jumat, ya teman. Itu pun bagi penderita asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis itu pun takut. Padahal itu mental, teman-teman. Itu mental yang perlu kita gedor, yang perlu kita lawan agar mental kita kembali besar, kembali kuat, mental kita seperti mental gentleman gitu. Lah itu banyak sekali, mau dengar orang sakit takut, apalagi dengar orang yang meninggal itu lebih takut, teman-teman. Ya memang, lah cara mengatasi itu ya harus menjaga pola pikir, pola makan, dan pola hidup, teman-teman. Maka tetap semangat. Terus sensasi apapun itu sebenarnya tidak berbahaya, teman-teman. Saya sudah pengalaman 7 kali berobat, sudah menemui dokter, bahkan saya sudah di IKG atau di ronsen, ternyata tidak apa-apa atau baik-baik saja, kata dokter, teman-teman. Sensasi yang pernah saya alami sama persis seperti kalian, teman-teman. Ya celekat-celekit di bagian dada, terus begah, terus susah nafas, begitu kan, keringat dingin, semutan, keliengan, biar-biaran, terus kemudian sakit di pinggang, begitu kan, terus melayang kayak mau pingsan tapi nggak pingsan, dan ujung-ujungnya bagi penderita asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis disorder itu ujung-ujungnya takut teman-teman. Padahal itu tidak berbahaya. Maka bagi kalian yang sedang terganggu gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis disorder, jangan pernah berpikir negatif, teman-teman. Anggap saja sensasi itu lewat, bahwa ini tidak berbahaya. Kita fokuskan dalam pikiran kita ke tujuan, yaitu sembuh, dan apapun sensasinya itu tidak berbahaya. Oke, semoga kalian semua
diberi kesembuhan, diberi kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.